sungguh di luar nalar. Hanya dengan pemrosesan permukaan sederhana, menggunakan mesin bubut, sang ahli tingkat 8 dapat merakit dua roda gigi mahkota yang rusak menjadi satu yang baru. Kemampuan perbaikan seperti ini membuat penjual suku cadang geleng-geleng kepala. Bahkan, tidak bisa bertahan, karena pergantian suku cadang baru sangat mahal. Pemilik berencana menggabungkan dua roda gigi yang rusak menjadi satu. Setelah bernegosiasi dengan sang ahli tingkat 8, sang ahli menyatakan perbaikan bisa dilakukan, asalkan ada ongkos lebih, untuk membeli nasi kotak buat berbuka puasa di malam hari. Dan pemilik menyetujui, karena kali ini, kita perlu mempertahankan satu sisi bagian tengah roda gigi matahari yang utuh. Sang ahli, pertama-tama memotong bagian gigi yang rusak menggunakan mata pahat bubut. Dengan cara ini, sang ahli dapat memastikan bahwa proses perbaikan dapat berjalan dengan lancar. Dan perlu digarisbawahi, mengingat penyambungan dua roda gigi matahari memerlukan kekuatan, dan agar bisa digunakan dengan tingkat balancing tinggi, dan guna menghilangkan suara yang tidak diinginkan di kemudian hari, maka, sang ahli tingkat 8 berencana menggunakan metode sambungan ulir. Setelah pemrosesan pemotongan dan pembuatan ulir selesai, maka, sang ahli berencana menggabungkan roda gigi matahari pertama dengan roda gigi matahari kedua yang mengalami kerusakan pada lingkaran dalam. Namun, karena roda gigi matahari memiliki kekerasan yang tinggi, dan untuk menghindari mata pahat bubut patah, maka sang ahli yang cerdas menggunakan pemotongan asetilena untuk menghilangkan permukaan patahan dalam roda gigi matahari kedua. Sekarang kita dapat melakukan pemrosesan yang sama pada roda gigi matahari kedua pada cak mesin bubut. Karena data diameter dan ulir pada gigi matahari pertama telah didapatkan, maka sang ahli yang berpengalaman juga memotong dan menghaluskan permukaan lingkaran dalam pada roda gigi matahari kedua. Untuk menghindari kesalahan data ukuran diameter, sang ahli juga melakukan pengukuran beberapa kali menggunakan sigmat. Setelah data dirasa pas antara gigi pertama dan kedua, maka sang ahli melanjutkan pemrosesan pembuatan ulir pada roda gigi matahari kedua. Proses ini nampak gampang bagi sang ahli bubut tingkat 8, namun bagi kita tidak memiliki pengalaman, itu sangatlah sulit. Meskipun sang master tidak memiliki mesin, komputer nomersial control atau CNC, dalam proses pembuatan ulir, dan hanya mengandalkan mata pahat ulir. Namun, hasil operasi yang dilakukan sang ahli sangat luar biasa. Selanjutnya, sang ahli menyambungkan kedua bagian roda gigi matahari. Dari proses pemutaran ulir yang dilakukan sang ahli, kita dapat menilai tingkat kehalusan ulir, dan menggunakan palu kecil dengan pukulan manja untuk mengencangkan gigi matahari. Setelah itu, sang ahli berencana membuat bevel, yang bertujuan agar pengelasan selanjutnya mendapatkan tingkat kekuatan lebih. Karena pembuatan bevel selesai, selanjutnya sang ahli melakukan pengelasan pada permukaan bevel menggunakan kawat las berkualitas tinggi. Proses ini bertujuan agar ulir pada roda gigi matahari tidak terlepas saat digunakan pada putaran tinggi. Guna mengembalikan tampilan roda gigi seperti baru, sang ahli juga melakukan proses penghalusan menyeluruh pada permukaan lingkaran las. Proses perbaikan dua roda matahari